Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 5G untuk anak kelas 5 dengan tema yang berjudul Peristiwa dalam Kehidupan. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya silahkan klik di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik dibuka buku Bu Petik 5G-nya, yaitu di halaman 115. Di halaman 115 ini ada latihan subtema 3 paket yang kedua dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3 berjudul Ki Hajar Dewantara. Silakan adik-adik baca dulu teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. Nomor 1 pertanyaan yang sesuai dengan isi kalimat yang digarisbawahi adalah Ki Hajar Dewantara pertama kali bersekolah di ELS dan melanjutkan di Stovia. Stovia adalah sekolah untuk pendidikan dokter di Batavia pada masa kolonial Hindia Belanda. Nomor 1 jawabannya adalah yang B, yaitu bagaimana riwayat pendidikan Ki Hajar Dewantara. 2. Makna kata merintis pada paragraf kedua adalah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, merintis artinya adalah memelopori. Nomor 3, tulislah informasi penting yang terdapat pada paragraf kedua. Jawabnya adalah Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Nomor 4. Bacalah kutipan surat undangan berikut. Setelah dibaca, tujuan pembuatan surat undangan tersebut adalah jawabnya untuk menghadiri kegiatan bazar buku. Nomor 5. Tulislah unsur-unsur pada surat undangan resmi. Unsur-unsurnya banyak ya adik-adik ya. Terdapat kop atau kepala surat, terdapat nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup, tempat, tanggal surat, alamat, dan tujuan, isi surat, nama pengirim. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPA di baliknya halaman 116. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ada gambar orang sedang memasak dan dibuka tutupnya keluar gasnya atau uapnya ya adik-adik ya. Perubahan wujud yang terjadi pada gambar yang ditunjuk adalah jawabnya yang C, menguap. 2, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Nomor 1 sampai nomor 4. Pertanyaannya, peristiwa yang menyerap kalor ditunjukkan oleh nomor, jawabnya adalah yang A, 1, 2, dan 3. 1. Meletakkan es batu di suhu ruangan. 2. Memasak air di atas kompor. 3. Meletakkan kamper di lemari. Nomor 3. Lilin yang mencair dapat kembali ke bentuk semula dengan cara, jawabnya adalah didinginkan. Nomor 4. Benda padat menerima kalor akan berubah menjadi titik-titik. Contohnya adalah jawabnya adalah gas, contoh kamper. Jadi adik-adik di sini jawabnya adalah menjadi gas, contohnya adalah di sini silakan adik-adik tulis kamper. Nomor 5. Mengapa terdapat titik-titik air pada permukaan luar gelas yang berisi air dingin? Jawabnya adalah karena udara di sekitar dinding gelas yang berisi air dingin melepas kalor sehingga terjadi pengembunan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Muatan IPS nomor 1, mengikuti upacara bendera dengan tertib merupakan contoh kegiatan mengisi kemerdekaan di lingkungan, jawabnya B, sekolah. 2. Perhatikan rumusan dasar berikut. Rumusan di atas diusulkan oleh, jawabnya adalah yang C, Ir Soekarno. Nomor 3, dasar negara yang dipilih dan disahkan merupakan dasar negara yang disampaikan oleh, jawabnya adalah Ir Soekarno.
Nomor 4, Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada sidang jawabnya adalah PPKI. Nomor 5, tuliskan 3 contoh pembangunan beserta manfaatnya bagi masyarakat. Jawabannya bervariasi adik-adik ya. Jika adik-adik berkenan dengan jawaban saya, silakan dicatat. Puskesmas untuk menjaga kesehatan masyarakat. Sekolah untuk sarana pendidikan dan jalan MRT atau MRT untuk sarana transportasi. Silakan di-stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan SBDP nomor 1, karya seni patung dari Bali yang menjadi ikon pariwisata adalah jawabnya A. Garuda Wisnu Kencana. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan karya seni berupa C, jawabnya melukis. Ini sepertinya topeng, tapi ini dilukis sepertinya ya adik-adik ya. Jadi saya jawab C, melukis. Nomor 3, patung dengan bahan lunak dibuat dengan teknik, jawabnya adalah membentuk. Nomor 4, perhatikan gambar berikut, ada gambar keranjang. Karya seni pada gambar dibuat dengan teknik, jawabnya adalah A, nyaman. Nomor 5, tulislah jenis-jenis kriya berdasarkan teknik pembuatannya. Jawabnya adalah kriya anyaman, batik, tenun, ukir, dan bordir. Silakan di-stop videonya dan dicatat jawabannya. Dan yang terakhir kita akan menuju ke muatan PPKN nomor 1. Cara yang dapat dilakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah jawabnya yang A, yaitu mengukir prestasi di dalam dan di luar sekolah. 2. Perhatikan sikap-sikap berikut. Sikap yang mencerminkan semangat persatuan ditunjukkan oleh nomor jawabnya adalah yang B, 1 dan 3. 1. Menyumbang untuk korban bencana alam. 3. Mengikuti kerja bakti di sekolah dengan baik. 3. Sumber segala hukum dan aturan di Indonesia berasal dari, jawabnya adalah Pancasila. 4. Nilai luhur yang terkandung ketika menolong adik yang terjatuh sesuai dengan Pancasila yaitu sila, jawabnya kedua. Nomor 5, bagaimana sikapmu saat ada budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila? Jawabnya adalah menolaknya karena tidak sesuai dengan Pancasila. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan. Dan di-share kepada teman-temannya. Ini yang sangat penting, di-share kepada teman-temannya. Ayo adik-adik, agar mereka juga atau agar teman-teman kalian bisa terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku Bu Petik Jilid 5G, tema peristiwa dalam kehidupan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.